Shalom, saudara yang di dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki hari yang terakhir dari bulan Mei. Kalau kita menengok ke belakang, ada begitu banyak berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sekaligus mungkin juga ada banyak pergumulan-pergumulan sulit yang masih harus kita jalani sampai pada hari ini. Tapi mari kita belajar menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan menatap ke masa depan kita dengan penuh harapan bahwa Tuhan akan memimpin dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Nah, saudara sekalian di dalam Tuhan, saya akan melanjutkan renungan kita tentang manusia lama dengan manusia baru. Kesempatan yang lalu saya mengajak kita sudah merenungkan tentang apa-apa yang harusnya manusia lama sudah tidak lagi pikirkan. Ya, nah kita melihat pada minggu yang lalu membahas tema tentang kepahitan hidup, kepahitan. Bagaimana kita bisa mengatasi kepahitan, bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan dan bisa move on dari segala kepahitan hidup. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan tentang keserakahan. Ya, sebuah tema yang menarik yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari dan menjadi bagian yang penting dari hidup manusia baru kita, yaitu keserakahan. Nah, diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah peniru-peniru Allah, sebagaimana anak-anak yang terkasih. Hiduplah dalam kasih, sama seperti Kristus yang mengasihi kita dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Akan tetapi, jangan ada percabulan atau segala macam kecemaran atau keserakahan. Bahkan disebut pun jangan, karena hal itu tidak layak ada di antara orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara, di sini berbicara mengenai keserakahan di dalam ayat yang ketiga. Saudara, mari kita coba flashback ke belakang, ke masa-masa kecil kita. Atau kita melihat anak-anak kita. Untuk kita melihat satu fenomena yang satu merasa ingin punya yang lain, dan mereka saling berebut barang, berebut mainan. Lalu kita sering menasihati mereka, jangan serakah, masing-masing punya bagian masing-masing. Saudara, rasanya itu cuma sekedar tanda kutip ya, kenakalan biasa ya. Bukan satu hal yang sangat serius, bukan? Serakah, udah jangan serakah, masing-masing sudah punya bagian. Ya, Papi sudah berikan kalian seorang satu, jangan serakah. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, mengapa menjadi hal yang begitu sangat serius, bahkan disebut pun jangan. Karena hal itu tidak layak ada di antara orang-orang kudus. Mengapa dijadikan sebuah satu paket, tanda kutip, antara keserakahan, kecemaran, dan percabulan. Saudara, mari kita coba pikirkan dahulu apa itu keserakahan. Saudara, di dalam beberapa penelitian, beberapa artikel-artikel yang disebutkan, keserakahan itu adalah satu strong desire. Ya, keinginan yang begitu kuat, strong desire, sampai di situ tidak salah. Ini yang menjadi problem. To have which belongs to another. Keinginan kuat untuk apa? Memiliki sesuatu yang milik orang lain. Nah, ini jadi problem, saudara ya. Dalam bahasa Yunani disebutkan kata pleonexia, ya, yang kira-kira artinya adalah envious eagerness, satu kecemburuan, keinginan yang kuat untuk apa? Memiliki milik orang lain. Extreme greed, keserakahan yang luar biasa untuk kekayaan materi. Itu yang dipakai dengan kata keserakahan tadi itu. Maksudnya kalau kita pikir-pikir, betul sekali kalau dikatakan di sini, keserakahan itu adalah sebuah akar atau bibit daripada dosa-dosa yang lain. Bisa menghasilkan pembunuhan, bisa menghasilkan perzinahan, bisa menghasilkan pencurian, dan juga kebohongan. Kenapa? Karena ada strong desire untuk memiliki orang lain punya. Ya, saudara, hati-hati. Disebutkan juga di dalam sini, disebutkan itu seperti penyembah berhala. Apa artinya? Orang-orang yang serakah cenderung ingin memiliki semua untuk dirinya dan menempatkan diri, menempatkan materi di atas Tuhan. Jadilah itu sebagai seorang penyembah berhala. Maka hati-hati dengan desire kita. Hati-hati dengan keinginan kita. Waktu orang melakukan dosa keserakahan ini, dia berdosa bukan hanya terhadap diri saja, terhadap diri dia, terhadap pikiran jiwa dia, dan terhadap orang lain di sekitar dia. Nah, meneruskan renungan ini, saya mengajak kita melihat hukum yang ke-10 dari 10 hukum Taurat. Ya, hukum yang ke-10. Nah, saudara kalau memperhatikan di situ, saya tidak akan kutip kata-katanya, saya akan tampilkan di layar teks dari hukum ke-10. Ya, kalau saudara-saudara memperhatikan hukum yang pertama sampai yang ke-9,
itu fokus kepada hal yang kita kerjakan atau yang jangan kita kerjakan. Tetapi hukum yang ke-10 berurusan dengan apa yang ada di dalam hati dan keinginan kita. Sehingga waktu dikatakan jangan ingin memiliki, kata yang dipakai di situ adalah kata hamat. Hamat itu adalah kata yang dipakai untuk memberikan pengertian desire, keinginan. Jadi sama dengan yang tadi di atas, pleonexia, keinginan. Tetapi hamat itu adalah kata yang netral. Saudara, keinginan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, netral. Yang menjadi masalah adalah waktu mengingini milik sesamamu. Berarti kita pingin hak orang lain. Hukum ke-10 mengatur tentang hak kepemilikan. Masing-masing boleh punya hak kepemilikan atas barang tertentu, atas pasangan hidupnya, dan sebagainya. Tapi yang dilarang di sini adalah waktu engkau ingin memiliki barang atau milik sesamamu. Berarti kita ingin memiliki hak miliknya orang lain. Nah, ini yang dilarang dalam hukum yang ke-10. Satu, desires, keinginan untuk apa? Menguasai secara ilegal pasti. Ya, sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mengambil barang orang lain yang pasti melanggar hukumnya Tuhan. Maka saya bilang tadi di awal, bisa menjadi hukum mencuri. Karena ingin milik barang orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau melihat hal seperti ini, maka kalau kita pikir-pikir ya, waktu orang ingin memiliki pasangan orang lain, ingin memiliki istri atau suami orang lain, maka muncullah perzinahan. Orang yang belum menikah, melihat seorang perempuan yang sangat cantik, ingin memiliki tubuh perempuan itu, dan dia berselingkuh atau dia berzina dengan perempuan itu. Itu pun sudah wujud daripada keserakahan dan jadinya berzina. Orang melihat barang orang lain, ingin memiliki, kemudian tidak punya kemampuan, dia akhirnya mencuri barang orang itu. Gara-gara ingin memiliki, gara-gara keserakahan. Nah, sehingga sebetulnya betul kata pepatah begini, saudara. Dari mata turun ke hati, itu betul sekali. Ya, coba perhatikan kalimat di bawah ini. The eyes look upon an object. Mata melihat kepada satu objek tertentu. The mind admires it. Pikiran kita sangat memuji-mujinya, ingin memilikinya. The will go over it. Keinginan kita bergerak menuju ke sana untuk menguasainya. Dan the body moves into possess it. Tubuh kita akhirnya terdorong untuk maju, bergerak, mengambil, memilikinya. Dari eyes kita, mind, will, and body kita. Nah, melihat hal ini saya ingat kisah tentang Daud dan Batseba. Saudara kalau ingin lihat lengkapnya, lihat 2 Samuel pasal yang ke-11. Saya akan ringkaskan apa yang terjadi dengan kisah itu, saudara. Ya, satu waktu Daud pergi, lihat saudara, dia pergi ke soto rumahnya, dia melihat seorang perempuan mandi. Dia tanya siapa perempuan itu. Diberitahu bahwa dia adalah istrinya Uria. Perhatikan, istrinya Uria. Tanda kutip kepemilikannya Uria. Siapa Uria? Pahlawan, kepercayaan Daud. Dia tinggal di istana, begitu dipercaya oleh Raja Daud. Kenal nggak Daud sama Uria? Mestinya Daud kenal sama Uria. Saudara, waktu Daud tahu ternyata itu adalah istrinya orang lain, apa yang Daud lakukan? Lihat saudara, dia tetap ambil perempuan itu, tidur dengan perempuan itu, dan perempuan itu hamil. Nah, hal-hal yang horor terjadi kemudian. Setelah tahu perempuan itu hamil, Daud panik, dia langsung mengatur strategi untuk menjebak agar Uria mau pulang dari peperangan dan tidur dengan istrinya. Hal yang wajar kalau dia pulang dan tidur, kemudian istrinya hamil. Sehingga Daud bisa cuci tangan dari masalah itu. Saudara, ayat 8-11. Daud suruh Uria pulang. Ya, tetapi Uria menolak untuk santai-santai di situ. Sampai ayat yang ke-13, Daud membuat Uria mabuk, supaya dia mabuk dan akhirnya dia bisa tidur sama istrinya. Tapi Uria tetap menolak, dia tidak pulang ke rumahnya. Saudara, akhirnya ayat ke-15, Daud akhirnya mengatur strategi, jebak Uria maju ke tempat yang paling berbahaya, kemudian tinggalkan, supaya ia terbunuh mati. Ayat yang ke-15. Dan akhirnya Uria mati. Saudara lihat, dari keinginan ingin memiliki, maka muncul dosa perzinahan, muncul akhirnya dosa pembunuhan. Dan Nabi Nathan menegur dia dengan keras. Saudara bisa lihat teksnya, 2 Samuel 12 ayat 1-5.
dan 7-9. Waktu ditegur dengan Nabi Nathan, Raja Daud tidak merasa itu adalah masalah dia. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Saudara, Daud tidak tahu yang sedang diomongin adalah dia, ya. Dan Nathan memberikan teguran, yaitu elu sebetulnya. Ya lu nggak sadar diri kan? Lu punya begitu banyak kemampuan, kekayaan, tetapi lu memilih mengambil istri orang lain. Saudara, itu satu contoh yang sangat mengerikan, dari mata turun ke hati, akhirnya ke tindakan dan action yang dilakukan. Sehingga sebetulnya betul-betul kita harus memahami dengan sungguh-sungguh 4 aspek di bawah ini. Yang pertama, jangan tamak, saudara. Jangan tamak, jangan iri hati dengan milik orang lain. Jangan tamak. Kepuasan hidup kita terhadap semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita merupakan tanda kita bersuka cita kepada Tuhan. Kepuasan hidup kita, tanda kita bersuka cita kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah iman bahwa Allah akan menyediakan untuk kita. Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah akan memelihara hidup kita. Jadi jangan merasa nanti iri, rasa susah sehingga akhirnya mencuri dan sebagainya. Cukupkan dirimu, Allah akan menyediakan. Percayalah dan milikilah iman. Saudara, yang ketiga, kita harus mengarahkan hati, mengarahkan keinginan kita kepada arah yang sebenarnya. Efesus 5 ayat 1-2 disebutkan di situ bahwa hidup di dalam kasih yang berkorban. Saudara, Yesus mengarahkan keinginan orang. Waktu orang bilang ingin menjadi besar, Tuhan bilang, kamu kalau ingin jadi besar, kamu harus jadi pelayan. Tuhan Yesus mengarahkan ke arah yang benar. Pada siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan dia memberikan juga dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara-saudara, mari kita belajar mengarahkan hati, keinginan kita kepada arah yang benar. Dan yang terakhir, saudara, mari kita belajar mengakui dan mensyukuri atas pencapaian orang lain. Jangan iri, tapi beri pujian jikalau ada orang-orang lain yang lebih hebat daripada kita. Sehingga dalam hati kita tidak muncul bibit-bibit iri hati, tidak muncul bibit-bibit keserakahan. Saudara sekalian, mari kita renungkan bagian ini sungguh-sungguh. Mari kita didik hidup kita. Kita didik anak-anak kita untuk belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Belajar mensyukuri segala berkat Tuhan. Dan stop melihat kanan kiri, mengingini milik orang lain, menjadi serakah. Dan akhirnya timbul segala macam hal yang berdosa. Dari satu dosa ke dosa-dosa yang lain. Kiranya apa yang dialami Raja Daud dalam story dia tentang Daud dan Batsheba boleh menjadi warning buat kita. Kita harus stop saat muncul keinginan-keinginan yang sudah tidak benar. Kita harus tahu batasnya. Hukum ke-10 berkata, jangan mengingini milik sesamamu. Kita tahu batasnya. Dan kita belajar untuk mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.